Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Ya, selamat merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 di tahun ini. Kita tahun ini pas doa bagi bangsa kita selenggarakan di ibadah pada pas tanggal 17 Agustus. Saya akan berbagi beberapa hal bagi kita. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil adalah kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-46. Ayat yang ke-16, sorry. Kita akan buka bersama-sama 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan kita akan baca bersama-sama, mari kita bangkit berdiri. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Saya akan hitung sampai 3, kita akan baca secara bersama-sama. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Silahkan duduk kembali. Kira-kira kalau saya setir dengan iman kita, maka saya menyampaikan di ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Sekarang mata Tuhan sementara mengarahkan kepada Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, di hati Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu, di pekerjaan Bapak Ibu. Sekarang mata Tuhan sementara Tuhan taruh, bukan hanya mata Tuhan, tapi sekarang Tuhan sementara menaruh telinganya dan siap untuk mendengarkan teriakan-teriakan dan siap untuk mendengarkan doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan, yang saudara-saudara panjatkan, yang adik-adik panjatkan, yang anak-anak panjatkan, yang suami panjatkan, yang istri panjatkan, yang orang tua panjatkan, yang kota Soe panjatkan, yang kemudian NTT panjatkan, Indonesia panjatkan. Tuhan berkata bahwa sekarang Tuhan mengarahkan wajahnya dan juga mengarahkan pendengarannya supaya doa-doa kita boleh didengar oleh Tuhan. Ayat yang ke-16, Tuhan bilang begini, sekarang telah kupilih dan kukuduskan. Telah kupilih dan kukuduskan orang-orang yang datang beribadah pagi ini bersama-sama merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Tuhan bilang telah kupilih dan telah kukuduskan rumah-rumah, keluarga-keluarga, orang-orang muda, orang tua, segala yang ada hari ini. Tuhan bilang Tuhan setelah pilih dan Tuhan kuduskan. Tuhan berkata bahwa sepanjang hari, sepanjang waktu, sejak hari ini Bapak Ibu mendengar berita firman Tuhan, Tuhan bilang bahwa mata Tuhan dan hati Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dengar baik berita firman Tuhan pagi ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan mau menaruh wajahnya ke dalam kehidupan kita.
taruh wajah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan mau taruh hatinya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bilang begini, dia tidak hanya berlaku kemarin, dia tidak berlaku hanya temporary atau sementara, tapi dia berlaku selama-lamanya sepanjang Bapak Ibu hidup. Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita kembali dulu di ayat yang ke-14. Kenapa Tuhan memilih untuk memulihkan? Kenapa Tuhan memilih untuk menaruh wajahnya? Kenapa Tuhan memilih untuk menaruh hatinya? Tuhan memilih untuk menaruh telinganya, untuk mendengar setiap doa-doa, untuk mendengar setiap keluhan-keluhan yang kita perdengarkan di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan mau memilih itu? Tuhan mulai seperti di ayat yang ke-14. Dan saya berbagi ayat yang ke-14 dalam 3 bagian yang bisa kita pelajari bersama pada pagi hari ini dalam ibadah doa bagi bangsa. Yang pertama, merendahkan diri. Abu kasih Tuhan Yesus, ini yang perlu. Ternyata pemulihan bisa terjadi bagi kelompok kecil atau bagi pribadi. Pemulihan bisa terjadi bagi satu gereja. Pemulihan bisa terjadi bagi satu wilayah. Pemulihan bisa terjadi bagi satu kota. Pemulihan bisa terjadi bagi satu bangsa. Di ayat 14 2 Tawarik pasal 7 ini berkata, umat Tuhan, orang-orang, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kata merendahkan diri bukan berhubungan tentang rendah diri, tapi merendahkan diri berhubungan tentang merendahkan hati. Merendahkan dan membuat diri mengakui bahwa ternyata kehidupan saya, ternyata kehidupan keluarga saya, ternyata kehidupan kota saya, ternyata kehidupan bangsa saya butuh Tuhan semesta alam. Dan Tuhan semesta alam yang kita tahu dan kita kenal, kuasanya tidak pernah berubah kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, untuk bisa mengalami pemulihan dan untuk bisa hidup kita, hati Tuhan, telinga Tuhan, mata Tuhan ada dalam kehidupan kita, wajah Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita kembali pulih, berdiri di hadapan bangsa-bangsa dan berkata bahwa Tuhan memang Yesus, memang Raja semesta alam. Kita harus kembali untuk merendahkan diri. Panggilan doa bagi bangsa pagi ini adalah panggilan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Panggilan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan berkata, kita, bangsa kita, kota kita, negara kita hari ini ada bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena Allah sendiri yang menyertai, karena Allah sendiri yang mengizinkan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus mengizinkan bangsa kita boleh lahir. Sampai dengan usia ke-80 dari tahun ini, di hari ini kita merayakan semua karena Allah sendiri yang mengizinkan itu terjadi. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perayaan ini saya bicara tentang merendahkan diri dan saya bicara tentang lawan dari merendahkan diri. Lawan dari merendahkan diri adalah kesombongan. Lawan dari merendahkan diri adalah tinggi hati. Lawan dari merendahkan diri adalah meninggikan diri di hadapan semua orang, bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya, segala yang terjadi dalam komunitasnya, segala yang terjadi di dalam bangsanya, itu karena kemampuan dia dan bukan karena kemampuan Tuhan. Amsal bilang begini, tinggi hati adalah awal dari sebuah kehancuran. Tuhan tidak senang orang tinggi hati. Orang yang merasa bahwa segala yang ada pada dirinya dia adalah karena dia dan bukan karena Tuhan adalah meninggikan diri. Kelompok atau komunitas yang merasa bahwa segala yang terjadi sampai dengan kehidupan dia hari ini karena dia, maka itu adalah komunitas yang meninggikan diri. Suatu bangsa yang merasa dan suatu bangsa yang mendeklarasikan bahwa yang terjadi ini karena kekuatan dia sampai dengan usia seperti saat ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang meninggikan diri. Karena itu Tuhan bilang begini,
kalau mau dipilih, kalau mau ada wajah Tuhan dalam kehidupan kita, kalau mau bangsa Indonesia kembali berdiri di hadapan Tuhan dengan kebanggaan dan dengan wajah Tuhan ada dalam bangsa Indonesia, wajah Tuhan ada dalam kota, wajah Tuhan ada dalam pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, maka kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 6 berkata begini, Tuhan menentang orang sombong. Amsal pasal 15 ayat yang kelima, Tuhan jijik dengan orang sombong. Amsal 15 ayat yang ke-25, Tuhan bilang, Tuhan membinasakan orang sombong. Kalau kita hentar dan kita bawa kepada bangsa, kepada komunitas, maka dengan ini saya berkata bahwa memang kalau kita bangsa sombong di hadapan Tuhan, maka ada saja hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi ada di bangsa Indonesia. Karena sombong di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang-orang sombong. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cari dan kita mau bikin ciri-ciri sedikit tentang orang sombong, maka orang sombong orang yang tidak mau dinasihati. Orang sombong adalah orang yang tidak mau akui kesalahan. Orang sombong adalah orang yang keras kepala. Orang yang sombong adalah orang merasa dia lebih rohani dengan orang lain. Orang yang sombong adalah orang yang menggunakan ayat Alkitab untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan meremehkan orang lain. Orang sombong adalah orang yang mementingkan penampilan luar dari penampilan tentang hati. Karena itu Tuhan bilang kepada kita pagi ini dalam ibadah doa bagi bangsa, Tuhan mau supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita merendahkan hati dalam Tuhan di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab ada beberapa contoh orang yang mengangkat hati di hadapan Tuhan. Kita membaca kisah tentang orang Farisi yang begitu membanggakan kerohanian mereka di hadapan semua orang. Kemudian Yesus mengambil keputusan, Yesus mengambil bagian untuk menjelaskan tentang orang Farisi bahwa itu adalah orang-orang yang sombong. Kalau kita baca tentang Herodes, maka kita menemukan juga bahwa Herodes adalah orang yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Yohanes Pembaptis menegur dia, maka dia mengambil kewenangan dan kesombongan dia. Lalu dia akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis karena kesombongan. Hari ini dalam berita firman Tuhan pagi ini, dalam saat kita masuk dalam doa bagi bangsa, kita ada berita firman Tuhan bagi kita. Bahwa kita diajar Tuhan, dinasihati Tuhan untuk tidak keras kepala, dinasihati Tuhan untuk akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, untuk akui bahwa kita memang sepanjang beberapa waktu mungkin tidak mendengar berita firman Tuhan. Berita firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan, tapi tidak menjadi karakter dan gaya hidup kita. Baik kasih Tuhan Yesus. Bagian kedua yang bisa saya bagikan bagi kita yang berhubungan tentang kitab doa bagi bangsa dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 ini. Yaitu berdoa dari wajah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, semua orang percaya tahu tentang doa. Karena memang kita sudah diperkenalkan doa sejak balita oleh orang tua kita. Semua orang yang mengaku diri Kristen tahu tentang doa. Tapi kalau kita baca dan kita menemukan apa arti kata doa, doa selalu berhubungan tentang kata kerja. Dia selalu berhubungan tentang tindakan. Karena itu pengetahuan tentang doa itu penting. Tapi yang berhubungan tentang doa adalah berhubungan tentang kerja, tindakan berdoa. Tidak semua orang dipanggil sebagai pengkhotbah. Tidak semua orang dipanggil sebagai penyanyi. Tidak semua orang dipanggil sebagai pemimpin pujian. Tidak semua orang dipanggil sebagai pendoa atau pemain musik. Tidak semua orang. Tapi semua orang yang percaya dipanggil sebagai orang yang berdoa. Karena itu kalau mau pulih dalam hidupmu. Karena itu kalau mau hidupmu baik. Kalau mau hidupmu penuh dengan wajah Tuhan yang ada. Dan hati Tuhan dan telinga Tuhan yang ada dalam kehidupanmu. Maka Tuhan bilang harus berdoa. Doa itu ada dua kategori. Karena itu saya taruh mencari berdoa cari wajah Tuhan. Doa kategori doa laporan. Kami mau makan, kami berdoa, amin. Bangun pagi, kami berdoa, amin. Itu doa laporan. Doa-doa yang berhubungan tentang tidak cari Tuhan. Doa laporan itu terima kasih Tuhan. Sampai sini, doa laporan. Tapi yang dimaksud dengan Tuhan ini dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 ini berkata begini.
bukan hanya berhubungan tentang doa-doa, laporan-laporan, tapi berhubungan tentang doa yang mencari wajah Tuhan. Kata yang dipakai di Alkitab yang dalam bahasa Inggris dia berkata bahwa seek, mencari sampai menemukan wajah Tuhan. Ini yang Tuhan bilang. Kalau mau satu bangsa pulih, kalau mau satu daerah pulih, kalau mau satu keluarga pulih, kalau mau pribadimu pulih, komunitasmu pulih, maka berdoa bukan hanya berhubungan tentang doa tentang laporan, tapi berdoa yang berhubungan tentang mencari wajah Tuhan sampai menemukan wajah Tuhan. Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita baca 2 Tawarik pasal 7 dan pasal 6, ketika ditulis dia rentetannya berhubungan tentang Raja Salomo yang berdoa karena Tuhan telah menyelesaikan pembangunan bait Allah. Dan dengan campur tangan Tuhan bait Allah bisa terjadi. Kalau kita baca kisah dalam kitab 2 Tawarik pasal 7, kita menemukan bahwa ketika Tuhan bicara bagi ini, catat firman Tuhan diberikan kepada kita dan kita baca ini berhubungan tentang doa. Yaitu doa sampai mencari wajah Tuhan. Kalau kita baca kisah di dalam pasal 6 dan pasal 7 sampai bait Allah, ketika bait Allah ini didoakan, maka Tuhan begitu hadir dalam ibadah itu dan semua orang sujud menyembah Tuhan karena Tuhan ada sampai mereka cari dan menemukan wajah Tuhan. Saya masuk dalam bagian ini yang berhubungan dengan kita. Berdoa cari wajah Tuhan atau berdoa hanya sampai kepada laporan kehidupan. Sekali lagi, apakah doa di rumah, doa di keluarga, doa di gereja, doa di komunitasmu adalah doa karena laporan-laporan, bukan doa karena mencari wajah Tuhan. Atau sementara ini doamu karena mencari wajah Tuhan. Maka saya masuk di program doa Mawar Saron. Hari Rabu kita ada doa 1 jam, dalam doa 1 jam. Doa sampai cari wajah Tuhan. Kira-kira ada 14 jam yang kita doakan. Saya masih berdaftar sampai dengan jam 8. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Bapak Ibu yang mau masuk sampai jam 8 sampai jam 9, saya silahkan. Kita pusatkan doa kita di gereja sampai cari wajah Tuhan. Sampai menemukan berita-berita firman Tuhan. Sampai menemukan rema-rema. Sampai wajah Tuhan, telinga Tuhan mendengar kita. Dan hati Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan doa mencari wajah Tuhan. Saya memberi 2 kategori yang berhubungan tentang doa. Kategori pertama, doa tentang laporan-laporan. Dan yang kedua, doa sampai cari wajah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Maka saya mengantar Bapak Ibu sekalian tentang satu tokoh di Alkitab yang mencari wajah Tuhan. Tokoh yang pertama bernama Musa. Kita buka sama-sama kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibu sudah temukan? Keluaran pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu akan baca ayat 11-nya, saya ayat 12. Kemudian nanti kita di ayat yang ke-14 kita sama-sama. Keluaran pasal yang ke-32, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah kok? Baik. 1, 2, 3. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka di muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu
dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat-Mu. Satu, dua, tiga. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Di Alkitab ada contoh orang yang berdoa dan membawa satu bangsa di hadapan Tuhan. Dan kitab Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai 14 yang kita baca ini memberikan kepada kita bagaimana seorang yang berdoa sampai mencari wajah Tuhan, bersafaat bagi bangsa. Dan Alkitab mencatat di ayat yang ke-14, karena doa dan syafaat dia bagi bangsanya dengan berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan menyesal atas rancangan yang dia buat karena bangsa Israel menyembah lembu tuangan emas di pasal sebelumnya. Karena dosa besar yang dibuat bangsa Israel. Karena kesalahan besar yang dibuat bangsa Israel. Karena itu Tuhan begitu marah besar kepada bangsa Israel. Tuhan sudah bersiap untuk memusnahkan bangsa Israel, menghapus bangsa Israel dari muka bumi. Tapi karena seorang yang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia datang dan berdoa di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, jangan lakukan bagian ini bagi bangsa. Dan Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu baca bersama dengan saya, ayat 14 pasal 32 Keluaran ini berkata, Tuhan menyesal atas apa yang dia. Bapak Ibu sekalian, ada tokoh di Alkitab yang bernama Nehemia juga melakukan hal yang sama. Dia berdiri dalam Nehemia pasal 1 ayat yang ke-6, dia berkata begini, Tuhan ampuni bangsa Israel, ampuni orang-orang Yahudi di hadapan, dan buat rancangan yang baik bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel lagi. Orang yang bernama Esra berdiri dan berkata dalam Esra pasal 9 dan ayat yang ke-10, dia bilang begini, atas nama bangsa Israel yang telah menyakiti karena kesalahan-kesalahan nenek moyang kami di hadapan-Mu dan menyakiti hati-Mu, maka saya berdiri atas nama bangsa Israel dan mohon ampun bangsa Israel. Dan Tuhan kembali memulihkan bangsa Israel. Bapak Ibu tahu tentang bagian akhir dari doa yang saya mau tentang berdoa mencari wajah. Ada satu pribadi yang sementara tergantung di atas kayu salib dengan napas terengah-engah, darah dan air telah terkuras habis selama masa penyiksaan. Dia bersafaat bagi kita dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Tapi kasih Tuhan Yesus, doa yang mencari wajah Tuhan, doa bukan hanya doa biasa, tapi sampai cari wajah. Hari ini kita akan berdoa bagi bangsa kita. Saat ini dalam ibadah ini kita akan sebentar berdoa bagi bangsa. Bawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Seperti Musa berdoa di hadapan Tuhan sampai Tuhan menyesal menghukum bangsa Indonesia. Seperti Esra dan Nehemia yang berdiri dan meminta ampun atas dosa bangsa Israel. Hari ini kita berdiri bersama. Pagi ini kita berdiri bersama, kita mengangkat hati kita dan menaikkan doa, minta ampun atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bangsa ini di hadapan bangsa ini selama beberapa waktu ini. Ada persekusi terhadap gereja yang dilaksanakan di beberapa wilayah yang ada viral waktu-waktu ini. Ada persekusi kepada orang-orang Kristen yang beribadah. Ada izin-izin yang tidak tersedia karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini kita berdiri dan kita minta ampun karena Tuhan, saya tahu bahwa kalau Tuhan sakit hati, Tuhan akan bisa melepaskan hukuman. Tapi kalau kita datang berdoa seperti yang contoh dari Alkitab, saya percaya seperti kata 2 Tawarik pasal yang ke-14 ini, Tuhan akan memulihkan kembali negeri kita menjadi negeri yang baik.
karena ada orang-orang yang bersafaat bagi bangsa ini. Kita baca bagaimana Abraham bersafaat ketika Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora. Mulai dari 50, tawar sampai tinggal 5 orang. Dan hanya karena sedikit orang itu, orang-orangnya diselamatkan. Tapi Sodom dan Gomora dihanguskan oleh Tuhan. Tapi bukan Tuhan Yesus. Hari ini, hari di mana kita berdiri di hadapan Tuhan. Supaya bangsa kita layak di hadapan Tuhan. Sabang sampai Merauke, Angieta Laut Mianga sampai dengan Pulau Rote. Seluruh wilayah-wilayah yang mungkin terjadi kekerasan dan rasa takut tidak takut akan Tuhan tidak terjadi. Kita berdoa supaya kita melepaskan rasa takut akan Yesus Kristus Tuhan bagi bangsa kita. Bagi kasih Tuhan Yesus. Bagian akhir dari berita firman Tuhan, 3 poin yang saya bagikan, yaitu bertobat dengan tulus. Di bagian akhir dari 2 Tawarik pasal yang ke-14 bilang begini, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maksud dengan berbalik dari jalan-jalan yang jahat adalah berbalik dari kesalahan. Kalau mau pemulihan terjadi di rumah, pemulihan terjadi di keluarga, pemulihan terjadi di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, di komunitas di mana kita ada, maka kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Saya menyebutnya bertobat dengan tulus, supaya tidak ada lagi sisa-sisa. Bertobat sampai tidak ada lagi sisa-sisa. Minta Tuhan supaya mengikis setiap kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa kita itu dikikis pelan-pelan, sampai tidak ada sisa-sisa. Sehingga kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kata bertobat dalam Alkitab disebut dengan metanoia. Dan metanoia ini adalah bertobat, bukan hanya bertobat dengan kata, tapi dimulai dari pola pikirnya. Pola pikirnya yang bertobat, dia akan menggerakkan hatinya, menggerakkan tindakan-tindakannya untuk bertobat di hadapan Tuhan. Yang disebut dengan bertobat yang Tuhan mau adalah kita mulai mengubah cara kita. Cara kita yang mungkin kita pandang ini salah, cara kita yang kita merasa bahwa melakukan dosa itu adalah hal yang baik. Tuhan mau kita metanoia, kita mengubah cara pandang kita di hadapan Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Di Alkitab kita menemukan kisah tentang pertobatan satu bangsa. Gara-gara seorang yang datang berteriak bahwa Tuhan akan menghancurkan bangsa itu. Seorang yang bernama Yunus datang di sebuah kota yang besar. Dalam kota itu dia berkeliling dan berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Berita-berita pertobatan itu didengar sampai kepada raja. Maka bangsa itu bertobat, berpuasa, mohon ampun di hadapan Allah. Dan Allah membebaskan bangsa itu dari kesalahan. Dan Allah memberkati bangsa itu. Gara-gara mereka mendengar berita firman Tuhan dan bertobat. Kita dengar berita firman Tuhan yang lain. Saya ambil contoh tentang seorang yang bernama Petrus. Seorang murid Tuhan yang akhirnya dia menyangkal Yesus. Ketika dia menyaksikan bagaimana Yesus disiksa. Tapi dia juga mengambil keputusan untuk bertobat. Seorang yang pernah jalan di atas air. Seorang yang pernah mendoakan orang lain dan orang itu menjadi sembuh. Tapi ternyata ada masa di mana dia bertanding iman. Dia kalah dalam pertandingan iman. Kemudian dia ambil keputusan untuk bertobat. Datang menyerahkan diri. Sebelumnya Petrus melakukannya karena kekuatan dan kehebatan dia. Tapi setelah dia tahu bahwa dia tidak ada arti apa-apa tanpa pertobatan. Dia datang bertobat, Roh Kudus menjamah dia. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang bergerak dengan bebas dengan kuasa Roh Kudus karena pertobatannya. Ada seorang yang bernama Paulus yang begitu jahat bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi karena pertobatannya kita menerima berita Injil sampai datang ke kota Soe dan sampai ke Pulau Timor. Karena pertobatan. Saya membawa Bapak Ibu sekalian untuk kembali di bagian akhir dari berita firman Tuhan ini. Tim musik dan tim pujian boleh datang dan kita akan mempersiapkan doa kita. Tuhan bilang begini, kalau mau pulih di hidup, kalau mau wajah Tuhan, dan kalau mau telinga Tuhan, kalau mau hati Tuhan ada dalam hidup, ada dalam komunitasmu, ada dalam gerejamu, ada dalam kotamu, ada dalam provinsimu,
ada dalam bangsamu, ada di muka bumi ini, maka kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalian bilang iya. Saya senang Bapak Ibu begitu tegang dengan saya, jadi bagi kasih Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, kalau mau pulih, hatimu mau pulih, hidupmu mau pulih, keluargamu mau pulih, kondisi fisikmu mau pulih, Tuhan bilang merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Tuhan bilang doa, cari wajahnya. Tuhan bilang bertobat dari jalan-jalanmu yang salah. Dengan iman dari berita firman Tuhan, kalau mau bangsa Indonesia ini baik, maka ada orang-orang harus berdiri bagi bangsa Indonesia dan berkata, ampuni kami Bapa, ampuni kota kami, ampuni provinsi kami, ampuni bangsa kami di hadapan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang maha mengasihi, Engkau Tuhan yang mau mengasihi bangsa kami. Tuhan pasti pulihkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga pasti pulihkan saudara-saudara. Setiap jenis umur yang kita punya, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pulihkan Indonesia. Jayalah Indonesia yang kita cintai ini. Sejahteralah bangsa Indonesia. Indonesia untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Dirgahayu Indonesia yang ke-80, dan biarlah Indonesia untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Bapak Ibu, mari bangkit.